Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi menjelang siang. Tidak terasa hari ini adalah hari Sabtu, hari weekend ya, dimana tentunya kita sebagai insan yang ingin menjadi insan yang baik, insan yang ingin mengembangkan diri, maka menuntut ilmu adalah bagian daripada diri kita. Menuntut ilmu adalah bagian daripada habit kita. Termasuk juga dalam hal ini saya perkenalkan, saya Ihsan Salihuddin menyiarkan langsung dari Space Inspiring Farmhouse, di mana ini sebuah lokasi yang sangat-sangat bagus sekali potensinya untuk pengembangan diri dan juga untuk menggali potensi diri dan belajar di dunia pertanian dan juga dunia peternakan. Dalam hal ini saya sendiri mencoba mengeksplorasi diri ya, untuk belajar ya, belajar ke arah hal-hal yang sifatnya baru. Karena dengan kita belajar, maka kita mengisi kehidupan ini dengan indah sekali. Saya di sini di Inspiring Farmhouse ini belajar untuk berternak lele, kemudian juga belajar untuk menanam dengan yang kaitannya dengan hidroponik, kemudian juga belajar untuk menanam singkong, belajar untuk menanam pisang. Pokoknya intinya Space Inspiring Farmhouse ini adalah tempat untuk eksplorasi diri di dunia pertanian, peternakan. Ini pas banget dengan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, bahwasannya anak-anak muda, ya saya merasa sebagai masih anak muda gitu ya, kenapa tidak mencoba ke arah fashion dunia pertanian ataupun peternakan. Ibaratnya kita tinggal di desa ya, kemudian rezeki orang kota, tapi bisnis mendunia. Ya, sebagai perkenalan buat teman-teman, ini Inspiring Farmhouse ini lokasinya tidak jauh dengan kota Bandung. Jadi letaknya adalah di di kawasan Cinunuk ya, di kawasan Cinunuk. Jadi lokasinya di kawasan Cinunuk arah Manglayang Regensi. Saya mencoba men-setting Inspiring Farmhouse ini, satu mencoba untuk arah space untuk berternak lele, kemudian juga space untuk menanam singkong ya, space juga untuk untuk hidroponik, kemudian space untuk yang kaitannya dengan mencoba men-set untuk membuat studio alam ya. Ya, kita mencoba studio alam yang minimalis, kemudian nanti lama-lama juga akan yang sifatnya tataran idealis gitu ya. Nah, di lokasi ini suaranya masih suara alam ya, artinya kalau teman-teman nanti bisa dibalik kameranya gitu kan ya, saya coba balik. Ya, ini masih asri ya. Ya, gimana tidak disebut sebagai lokasi alam ya. Masih ada ayam-ayam kampung yang ada di kawasan Inspiring Farmhouse ini ya. Jadi ini Inspiring Farmhouse ini kawasan sejumlah 30 tumbak ya. Di mana ini lokasinya masih asri dengan dengan tanaman-tanaman ya. Ada pohon pisang ya, kemudian juga ini ada pohon singkong gitu ya, dan berbagai macam yang lainnya. Dan ini lokasinya ini tidak jauh dengan kota Bandung ya. Jadi kalau teman-teman saya coba sebelum kepada tema ya, saya coba share melihat lokasi-lokasi di Inspiring Farmhouse ini ya. Ini lokasi Inspiring Farmhouse ya, masih padat dengan tanaman singkong. Oke. Kemudian juga ini space ikan lele ya. Saya coba, dan juga ini bagian daripada yang namanya cabang dari usaha saya, yakni kaitannya dengan outlet air minum isi ulang ya. Ya, ini namanya Alip Tirta 2 ya. Alip Tirta 2. Dan nanti rencananya juga saya akan coba ada yang namanya space untuk belajar jamur tiram ya. Jadi belajar jamur tiram. Jadi inilah lokasi studio space di Inspiring Farmhouse. Saya coba nanti di sini akan membuat semacam tutorial dan juga nanti akan mencoba mengadakan semacam coaching ya, mengadakan semacam coaching ya. Oke, mengadakan coaching yakni coaching ke arah public speaking, coaching ke arah kepenulisan gitu kan ya.
dan sifatnya mobile. Saya nyoba mobile, jadi ada yang lokasinya di sini gitu kan, yang di Inspiring Farmhouse, tapi juga ada yang misalkan dia ingin di kota, saya coba set di ruang terbuka di Bandung Creative Hub, juga itu bagus untuk lokasi untuk kita coaching gitu ya. Jadi ini sebagai perkenalan kepada teman-teman di sini bahwasannya alhamdulillah saya sedikit demi sedikit membangun sebuah lokasi yang bernuansa alam ya, selain saya ada di Jalan Laswi gitu ya. Nah, pada kesempatan yang berbagai ini saya akan coba berbagi ilmu buat teman-teman gitu ya, khususnya bagi mereka-mereka yang punya profesi sebagai seorang guru ya, ataupun juga seorang public speaker. Karena tokoh sebagai guru, tokoh sebagai seorang public speaker, itu diantaranya dia itu harus ditunjang dengan sebuah nuansa akademisi, yakni adalah punya sebuah karya tulis dalam bentuk sebuah buku misalkan. Nah, banyak yang merasa kesulitan bagaimana untuk memulai untuk menulis bukunya. Nah, ini sebagai preview ya buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh tentang bagaimana sih kiat menulis buku untuk para guru ataupun public speaker. Karena nantinya saya akan coba mengadakan semacam offline-nya, itu saya agendakan sekitar tanggal 12 Maret ya, itu di Bandung Creative Hub, tepatnya di perpustakaan. Saya sedang melobi ke perpustakaan Bandung Creative Hub. Mudah-mudahan bisa bertemu, kita bertatap muka langsung offline, kegiatan bengkel menulis untuk kiat menulis buku untuk para guru dan public speaker ya. Dan nantinya pasca dari kelanjutan dari kegiatan itu, kita akan ada semacam coaching khusus. Jadi harapannya dari peserta itu nanti dia punya sebuah karya buku, nanti bisa diterbitkan di penerbitan saya, yakni Inspiring Publishing gitu ya. Nah, ini nanti saya akan mencoba menjadi sebuah mentor gitu ya, bagaimana memulai menulis itu dari A sampai Z itu seperti apa. Nah, sesungguhnya teman-teman ya, untuk menjadi seorang penulis buku bagi seorang guru ataupun public speaker gitu kan ya, maka yang harus dipahami yang pertama adalah tema apa yang disukai dulu ya. Jadi sebetulnya berawal dari tema yang disukai, maka itu bisa diangkat menjadi sebuah tulisan, nantinya jadi sebuah buku. Jangan sampai kita mau menulis sebuah buku, tapi kita temanya tidak menguasai, maka itu akan kelabakan ketika kita akan memulainya. Dari mulai sumber bahannya saja udah kurang, apalagi saat pendadarannya. Oleh karena itu langkah pertama untuk menjadi seorang penulis buku, untuk seorang guru ataupun public speaker adalah pilihlah tema yang sangat-sangat dikuasai. Ya, karena dengan tema yang dikuasai, maka itu akan memungkinkan dia ada semacam semangat untuk terus menyelesaikan karya tulis itu. Itulah yang pertama. Nah, kemudian nih langkah yang kedua untuk kita supaya bisa menulis buku itu adalah pilihlah tema yang disukai. Jadi pertama yang dikuasai, yang kedua yang disukai ya. Jadi ini ibarat semacam irisan yang sangat bereratan. Jadi tema yang disukai, tema yang dikuasai ini akan memungkinkan menghasilkan sebuah karya tulis buku. Contoh misalkan seorang motivator public speaker, dia itu senang ke arah dunia bisnis. Nah, maka kemudian temanya itu adalah tentang tema bisnis. Tinggal digali spesifiknya bisnis apa? Apakah bisnis fashion? Apakah bisnis kuliner, apakah bisnis bisnis properti yang lainnya. Nah, itu kemudian menjadi titik awal untuk menjadi sebuah karya tulis. Kalau dia itu seorang guru, gurunya adalah guru bimbingan konseling. Nah, kenapa tidak kemudian membuat sebuah buku tentang bagaimana sih menangani anak di era digital ini? Nah, ini menjadi studi kasus yang sangat menarik bagi guru yang di bidang studinya adalah bimbingan konseling. Ataupun bagi mereka yang bidang studinya adalah fisika, kenapa tidak mencoba menulis sebuah kumpulan rumus praktis fisika? Nah, ini juga bagian daripada cara untuk menulis sebuah buku. Jadi dari tema yang disukai, kemudian yang kedua adalah tema yang sangat disukai, dikuasai dan disukai, maka ini akan kemudian perlahan menjadi sebuah karya tulis buku. Ya,
Itu dua hal itu saja dipegang yang nantinya kemudian membuat semacam apa? Draft. Ya, draft awal tulisan itu apa? Kira-kira gambaran bab yang akan dibahas itu tentang apa saja. Nah, ini bisa kita coba dibedah. Ya, kita lakukan semacam studi komparatif dan studi komprehensif ya. Kita coba mencari referensi pembanding. Kita telaah, kita adakan sebuah studi pustaka gitu ya. Misalkan tentang buku tentang ini apa namanya, tentang strategi G2 business fashion gitu ya pada masa Ramadan. Nah, ini kumpulkan buku-buku yang bertema itu ya, kemudian dikaji ya, ditelaah, dibaca gitu kan ya, dari buku A, buku B, buku C, buku D, dan kemudian dibuat konsep sendiri. Kira-kira kita mau seperti apa yang buku yang akan kita coba tulis. Nah, berarti pakailah rumus sukses, yakni yang namanya rumus ATM. Ya, rumus ATM. Apa itu ATM? A-nya adalah amati, T-nya adalah tiru, ya. M-nya adalah modifikasi. Jadi kita amati, ya. Jadi kita amati buku-buku yang bertelaah tentang hal yang kaitannya dengan bisnis fashion gitu kan ya, baju muslimah gitu kan ya. Kemudian kita telaah kembali gitu ya, kajian-kajiannya seperti apa ya, tiru, dan kemudian kita modifikasi ya menurut versi kita. Itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mencoba membuat semacam studi komparatif dan studi komprehensif dari karya-karya buku yang sudah ada, kita coba mulai perlahan-lahan membedahnya dari satu bab. Maka ada sebuah proklamasi diri yang harus kita buat. Misalkan kita buat sebuah karya dalam sebuah karton gitu kan ya, bisa di print, tulis sebuah penyemangat pada diri kita. Hari ini menulis buku bab 1. Besok libur. Nah, gitu ya. Hari ini menulis buku bab 1 ya, pendahuluan, besok libur. Tempelkan ya di ruang tamu ya, atau di ruang kerja teman-teman ya. Jadi ketika pas baca tulisan itu ataukah quote itu, maka teman-teman akan terpacu, oke, baik, saya akan coba menulis bab pendahuluan karena besok libur gitu ya. Semangat gitu ya. Ya cukup 1 jam lah. Kita menggunakan ini bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan smartphone gitu kan ya. Kita coba fokus ya 1 jam. Ya. Besoknya lagi kita baca lagi, hari ini menulis bab 1 pendahuluan, besok libur. Wah, tenang, besok libur ini ya. Jadi akhirnya terus-terusan ya, nggak ada liburnya ya. Nggak ada liburnya. Ini quote yang sangat bagus sekali ya. Strategi tukang bakso. Hari ini beli bakso, besok gratis. Akhirnya beli terus ya, karena nggak ada nggak ada gratis-gratisnya. Ini pun demikian. Jadi teman-teman tulis bab pendahuluan itu apa gitu kan ya. 1 jam. Nanti lama-lama akan selesai juga. Ya, selesai juga. Kita jangan dulu berkaitan dengan tataran idealis. Waduh, nanti tulisan saya jelek atau gimana. Kita pede dulu sajalah, learning by doing. Itu yang menjadi sebuah prinsip saya, learning by doing. Jadi kita coba tulis saja apa yang kita ada dalam benak kepala kita, kita tulis. Gitu kan ya, itu seperti itu. Langkah pertamanya. Jadi jangan kemudian kita ini aduh saya ini nggak paham tentang yang namanya kajian tata bahasa, lemparkan dulu hal itu, kita coba tulis dulu ya. Itu seperti itu ya. Itu jadi setelah kita mencoba menulis buku dari bab 1 ya terus gitu ya, maka akan selesai juga. Yakin deh. Karena kunci sukses untuk jadi seorang penulis ya, kata Pak almarhum Kunto Wijoyo itu apa? Cuman ada 3 kiat sukses untuk menjadi seorang penulis menurut almarhum Pak Kunto Wijoyo. Apa? Menulis, dan menulis itu tidak ada yang lain. Jadi 3 hal itu aja. Kalau kita ingin menjadi seorang penulis sebagai seorang figur, seorang guru, ataukah seorang public speaker, maka kuncinya menurut almarhum Pak Kunto Wijoyo adalah cuma 3. Menulis, dan menulis. Itu saja. Jadi tidak ada hal yang lainnya. Dan tentunya juga dibarengi dengan yang namanya kita
membaca ya. Jadi kalau kita dengan membaca gitu kan ya, maka ini menjadi sebuah kajian yang menarik. Kita membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, baca, 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 nulis, 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 baca, nulis, itu yang akhirnya ada menjadi sebuah karya tulis ya. Jadi itu sangat sangat bagus juga gitu ya kalau kita sudah punya tema yang dikuasai, sudah punya tema yang sangat disukai ya, maka pada akhirnya kita mencoba mengadakan semacam kajian komprehensif dari buku-buku yang sudah ada. Ya, kajian yang sudah ada kita telaah gitu kan, yang kemudian kita coba lakukan penulisannya. Makanya nantinya gitu ya, kalau itu udah terbiasa, ini akan menjadi sebuah habit bagi kita. Kalau udah menjadi sebuah habit, itu asik sekali kalau kita tidak menulis itu. Ya. Nah, itu saja dulu. Nantinya kalau ke depannya, kalau kita ingin mencoba memasarkan buku itu sendiri, maka kita ada yang namanya kajian pasar. Nah, kira-kira di kajian pasar ini gitu, apa sih tema-tema yang sedang disukai oleh pembaca buku ini di Indonesia gitu. Maka kita ada semacam studi ini pustaka ya, ke toko buku online ya, kemudian ke toko buku offline gitu kan ya, Gramedia atau Gamas ataukah yang lainnya. Kita lihat buku-buku jajaran non-fiksi yang bestseller itu bertema tentang apa. Nah, itu yang kemudian menjadi langkah terakhir buat teman-teman yang ingin menulis sebuah buku bagi para guru ataupun public speaker, udah kepada ranah dunia bisnis. Jadi pertama ada yang namanya tataran idealis, yakni adalah pilihlah tema yang disukai dan dikuasai, itu tataran idealis. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tataran realistis, artinya kita lihat pasar yang sedang disukai itu buku non-fiksi bertema tentang apa. Nah, ini yang kemudian nantinya ya memunculkan buku itu jadi buku bestseller ataupun tidak ya, itu menjadi sebuah kajian kita. Dan bagi para penulis-penulis pemula, bagi seorang guru ataupun public speaker, maka dua hal itu aja dulu lah. Buku yang temanya disukai, buku yang temanya dikuasai. Nanti lama-kelamaan akan kemudian ada riset ke arah tataran realistis, buku apa yang sangat dikuasai dan disukai oleh para pembaca buku di Indonesia ini. Maka itu udah masuk kepada ranah dunia bisnis. Nanti ada info-info yang baru bagaimana nih strategi marketingnya buku-buku kita pasarkan. Nanti next di live Instagram yang saya akan coba bedah. Intinya ya, untuk para guru-guru ya ataupun seorang public speaker, sebagai seorang akademisi, buku ini adalah bagian daripada sebuah wujud akademisi kita. Kita kuliah di kampus ya, maka kita menghasilkan sebuah karya tulis dalam bentuk yang namanya skripsi. Nah, ketika kita udah beres, kita outputnya, kita berkarya di luar sana, maka buku pun ini menjadi sebuah karya tulis kita. Apakah dalam bentuk buku, apakah dalam bentuk yang namanya e-book, ataukah dalam bentuk yang namanya audiobook, itu bebas-bebas saja. Artinya, jadilah insan yang terus berkarya dalam hidup ini gitu kan ya. Kita tiada hari tanpa untuk berkarya ya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat kita. Jadi demikian ya, pendadaran materi tentang kiat sukses menulis buku bagi seorang guru ataupun public speaker gitu kan ya. Nanti akan coba lebih jelasnya akan saya coba bedah di ini di kegiatan yang saya agendakan tanggal 12 Maret 2022, tepat hari Sabtu itu saya coba agendakan. Itu lokasinya di Perpustakaan Bandung Creative Hub Jalan Laswi ya. Dan untuk teman-teman juga yang udah join, alhamdulillah ini seat untuk acara Sabtu depan ya, tanggal 5 Januari 2022 ya, 5 Februari 2022, insya Allah saya akan mengadakan kegiatan bincang keren bagaimana merancang karir untuk berwirausaha ataukah bekerja sambil bedah buku Hipnosis for Career. Maka itu seatnya udah penuh 25 orang di Perpustakaan Bandung Creative Hub. Bagi teman-teman yang udah join ya,
nanti ada grup khusus gitu kan ya untuk coba kita ada semacam sharing ilmu gitu ya untuk koordinasi. Untuk koordinasi, dan nantinya tanggal 5 Februari jam 9 pagi kita ada kumpul di Perpustakaan Bandung Creative Hub dengan tetap menjaga tetap menjaga prokes ya. Jadi tetap menjaga prokes. Kita ketemu Sabtu depan di Perpustakaan Bandung Creative Hub. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ihsan Solehudin menyiarkan langsung dari Inspiring Farmhouse berlokasi di Jalan Cijambe, Cibolerang, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan sebuah kalimat pantun. Buah durian, buah mentasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semuanya dan salam literasi.